Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat bertemu kembali dalam program Arus Hayat Voice. Tema kali ini adalah Hayat yang Menang. Pembacaan Alkitab diambil dari kitab Filipi pasal 1 ayat 21a. Karena bagiku hidup adalah Kristus. Kemudian Yohanes pasal 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Hayat setiap orang Kristen dapat mencapai keselamatan yang penuh, sehingga ia dapat memiliki hati nurani yang murni, hati yang suci, hidup tanpa kekhawatiran, memiliki pikiran yang tulus, mutlak taat kepada Allah, mutlak beribadah dan mengasihi Allah, mengalahkan semua kelemahan-kelemahan tubuh, dan dapat mempersembahkan anggota-anggota tubuhnya kepada Allah untuk menjadi alat-alat kebenaran yang membawa kepada pengudusan. Namun, bagaimana kita mendapatkan hayat yang menang ini? Saudara-saudari, ketika Kristus hidup di bumi, Dia taat sepenuhnya kepada Bapa. Dia sama sekali tidak mengasihi dunia, tidak menuruti kemauannya sendiri, dalam tutur kata maupun dalam perbuatan. Dia tidak pernah membiarkan pencobaan mengalahkan dirinya. Dia tidak pernah berbuat dosa. Dia taat kepada Allah, bahkan taat sampai mati. Inilah hayat Kristus. Namun bagaimana dengan kita? Seringkali kita jatuh dalam dosa. Hati kita sering tercemar. Emosi kita tak terkendali, diam-diam mengasihi dunia, dan dijajah oleh hawa nafsu daging. Kita tidak suka membaca Alkitab, tidak senang berdoa. Bahkan ada kalanya kita ingin berkata bahwa lebih baik tidak menjadi orang Kristen. Alkitab berkata harus, namun kita berkata tidak mampu. Hanya Allah sendiri yang dapat memenuhi standar kehidupan yang ditentukannya. Untuk itu, diperlukan satu hayat yang sama dengan kehidupan itu. Dan karena Kristus adalah Allah, maka hanya Kristuslah yang dapat memperhidupkan kehidupan Allah. Untuk itu pula lah Allah menghendaki kita hidup adalah Kristus, yakni Kristus di dalam kita memperhidupkan kehidupannya sendiri. Di satu pihak Dia mati bagi kita, di pihak lain Dia hidup di dalam kita. Dia tidak hanya taat kepada Allah, tetapi juga hidup di dalam kita dan membuat kita taat kepada Allah. Bukan hanya mengerjakan segala sesuatu bagi kita, tetapi juga mengerjakan segala sesuatu di dalam kita. Saudara-saudari, Paulus berkata, bagiku hidup adalah Kristus. Karena Kristus hidup di dalamnya, maka Paulus dapat menanggung segala siksaan, aniaya dan sebagainya. Dia bukan meniru-niru Kristus, melainkan karena Kristus hidup di dalamnya, maka dia bisa demikian. Filipi 2 ayat 12 dan 13 mengatakan, karena itu, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Kita sering berdoa kepada Tuhan, Tuhan, aku mau taat kepadamu. Aku tidak ingin mengasihi dunia, tidak ingin mengasihi diri sendiri. Tetapi sulit melakukannya. Namun keselamatan yang Allah berikan kepada kita adalah Allah dapat mengerjakan di dalam kita, serta membuat kita taat kepadanya dengan mutlak, tidak mengasihi dunia, juga tidak mengasihi diri sendiri. Saudara-saudari, kita harus tahu bahwa sejak diselamatkan, kita telah memiliki Kristus. Kristus sang pemenang. Kita juga tahu bahwa Dia berhuni di dalam kita. Namun, apa yang harus kita perbuat agar Kristus dapat memperhidupkan hayatnya di dalam kita? Ada dua cara, atau dengan kata lain ada dua syarat. Pertama, berserah. Berserah
bukan berarti berjanji kepada Tuhan untuk melakukan kehendak-Nya dan berbuat baik. Berserah berarti membiarkan Dia sendiri yang bekerja. Berserah berarti kita menyerahkan kebaikan, keburukan, kekuatan, kelemahan, segala sesuatu kita. Berserah mengandung dua aspek. Pertama, yaitu konsekrasi untuk dipakai Allah. Kedua, konsekrasi untuk membiarkan Allah bekerja. Allah tidak takut pada besarnya dosa atau bejatnya manusia. Dia hanya takut bahwa hati manusia tidak berada di tangannya. Singkatnya, berserah berarti taatnya tekad kita, yaitu menyerahkan diri kita kepada Tuhan serta membiarkannya bekerja. Kedua, percaya. Mazmur 37 ayat 5 mengatakan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Berserah dan percaya, hasilnya adalah Ia akan bertindak. Karena kita tahu bahwa kita tidak dapat berbuat apa-apa, maka kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan dan percaya bahwa Dia yang berhuni di dalam kita akan merampungkan semuanya. Jika kita hanya berserah tetapi tidak percaya, maka penyerahan kita akan menjadi sejenis perbuatan mati. Karena itu kita harus pertama menengadah kepada Tuhan dan berkata, kuserahkan segala sesuatuku kepadamu. Aku mau membiarkan Engkau bekerja. Kedua, aku percaya bahwa Tuhan telah bekerja menurut firman-Nya. Karena kita telah berserah kepada Tuhan, maka kita harus percaya bahwa Dia akan membuat Kristus memperhidupkan kekudusannya dan kemenangannya di dalam dan melalui kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena Engkau telah menaruh hayat-Mu yang menang di dalam kami. Dan Engkaulah yang mengerjakan segala sesuatu yang menjadi pekerjaan-Mu di dalam kami. Tuhan, kini kami serahkan diri kami dengan segala apa adanya kami ke dalam diri-Mu. Kami percaya Engkau akan membuat kami mampu memperhidupkan hayat-Mu yang menang itu dalam kehidupan kami. Mulia bagi nama-Mu Tuhan. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Kasih karunia-Nya menyertai kita semua. Amin. Demikianlah program Renungan Arus Hayat Voice Note pada hari ini. Dan jika Anda tertarik untuk memiliki voice note tersebut beserta seri-seri sebelumnya, Anda dapat mendownload di website kami di www.pemulihan.or.id atau dapat menghubungi kami via BlackBerry dengan nomor PIN 282554-7F yang berpusat di Jakarta dan di nomor PIN 27EB5F7D yang berpusat di Surabaya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.